Firman Tuhan hari ke-174 tahun 2024, Keluaran pasal 34 ayat 10, perikop, perjanjian diperbaharui dengan menulis kembali hukum-hukum Tuhan dalam 2 loh batu pengganti yang rusak. Hari ke-174 tanggal 22 Juni 2024 diambil dari kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-10. Perjanjian diperbaharui. Nats pada hari ini yaitu firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu. Ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan bacaan pagi diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 30 sampai dengan 33. Sambungan dari perikop yang kemarin, yaitu penderitaan Paulus sebagai rasul. Bacaan malam diambil dari Injil Lukas pasal yang 11 ayat 9 sampai dengan 13. Pengajaran Yesus tentang doa. Kita masuk dalam perikop perjanjian Tuhan diperbaharui. Apa perjanjian Tuhan yang lama dan perjanjian yang baru, sehingga ada istilah perjanjian diperbaharui. Perjanjian Tuhan yang lama perlu diperbaharui karena dalam kitab Keluaran 34 Tuhan memberikan hukum-hukum baru kepada Musa setelah batu perintah pertama dihancurkan. Hal ini menggariskan pertimbangan kesetiaan umat manusia dalam mengikuti perintah Tuhan. Kita melihat dalam Kejadian pasal 34 ayat yang ke-28 berbunyi demikian. Jadi Musa ada di situ dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Ia tidak makan roti dan tidak minum air. Dan Tuhan menuliskan pada loh kedua hukum yang ada dalam loh yang pertama. Nah, jadi pada waktu itu ya, Tuhan dan Musa berada dalam tempat itu di Gunung Sinai untuk menuliskan ulang perjanjian ya, atau
hukum Tuhan dalam loh batu, di mana sebelumnya sudah rusak ya pada waktu Musa datang dan banyak menyembah berhala, sehingga loh batu itu dicampak oleh Musa dan rusak dan pecah ya. Nah, kemudian dalam khotbah perjanjian diperbaharui, 2 loh batu tulis yang baru. Kemudian karena sudah rusak yang lama, Tuhan berkata pada Musa, "Pahatlah 2 keping batu seperti yang dahulu," katanya. "Pada batu itu akan kutulis kata-kata yang sama dengan yang ada pada batu yang sudah kau pecahkan itu." Nah, itulah kata Tuhan. Jadi tolong buatkan lagi 2 loh batu ya, supaya aku tulis kembali kata-kata yang sama seperti 2 loh batu yang sudah kau pecahkan itu, katanya kepada Musa. Kemudian ada syarat diberikan oleh Tuhan ya. "Bersiap-siaplah besok pagi untuk mendaki Gunung Sinai dan menghadap aku di puncak gunung itu." Jadi Musa diperintahkan siap-siap besok kalau sudah selesai membuat loh batu 2 itu ya, bawa dan siap-siap menghadap saya di puncak Gunung Sinai, katanya, di atas gunung itu. Siap-siap ya. Kemudian ada aturan dibuat oleh Tuhan, tak seorang pun ya boleh ikut dengan engkau atau berada ya di bagian manapun dari gunung itu. Artinya misalnya ada Gunung Sinai ini, gunung ada lereng ya, ada di bawahnya. Tidak boleh siapapun yang berada di bagian gunung itu. Hanya Musa yang bisa pergi ke sana ya. Kemudian sapi-sapi dan domba pun jangan dibiarkan ya, merumput di kaki gunung itu yang ada rumputnya. Jangan, nggak boleh. Sapi dan domba-domba tidak boleh. Tidak boleh, harus bersih ya. Nah. Kemudian Musa memahat 2 keping batu ya, dan keesokan harinya pagi-pagi sekali ia membawanya masuk ya ke atas Gunung Sinai seperti yang dikatakan Tuhan kepadanya. Jadi setelah selesai dibuat, dipahat batu itu 2 keping sama seperti yang dulu, dibawa ke puncak gunung ya. Untuk Tuhan akan menuliskan perintah-perintah Tuhan ya ke dalam batu itu sama seperti yang pernah dibuatnya. Nah, maka ya turunlah Tuhan dalam sebuah tiang awan ya pada waktu siang hari. Jadi kalau siang hari itu Tuhan datang dengan tiang awan. Kalau malam hari dia datang dengan api yang menyala-nyala. Nah, ini pada waktu itu siang hari ya. Ia berdiri dengan Musa di tempat dia. Jadi dengan tiang awan ya, dia berdiri dengan Musa di tempat dia. Jadi Musa ada di sana. Akulah Tuhan,
di depan Musa dan berkata, ya, kemurahan hati dan belas kasihan, kasihku berlimpah-limpah, aku setia dan tidak lekas marah. Inilah mungkin diingat Musa, tidak lekas marah, ya, dan juga Mazmur selalu mengatakan ini, Tuhan tidak lekas marah katanya, ya, dan tundalah murkamu, jangan teruskan murkamu. Inilah selalu dikatakan oleh Nabi Daud, ya, dan juga Musa juga mengatakan ini, karena apa dikatakan, ya, Tuhan mengatakan, akulah Allah yang penuh kemurahan hati dan belas kasihan. Kasihku berlimpah-limpah, aku setia dan tidak lekas marah. Nah, ini kita lihat memang, dan itu dilaksanakan oleh Tuhan. Dan kepada manusia, dia selalu memperalat sebagai penyambung dia. Contoh Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, ya, yang selalu mengatakan perintah Tuhan, ya. Yeremia misalnya menyatakan kepada raja-raja begini, ya. Kemudian imam-imam Elia juga, ya, Elisa, ya, dia, Tuhan akan merintahkan. Selalu ada pesan dari Tuhan. Kalau manusia itu menuruti pesan daripada Tuhan itu, katanya, karena kemurahan hati adalah aku Tuhan Allah, Allah yang penuh kemurahan hati dan belas kasihan dan tidak lekas marah. Ini sangat-sangat bijak pernyataan ini, tidak lekas marah, ya, kemudian belas kasihan, ya, dengan kemurahan hati, ya, pemurah kasihan, tidak lekas marah, ya. Nah, aku tetap mengasihi beribu-ribu keturunan, ya. Jadi dia tetap mengasihi beribu-ribu keturunan, mengampuni kesalahan dosa-dosa mereka. Jadi Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya. Dari beribu-ribu orang dia mengampuni juga dosa-dosanya, dengan syarat mereka berbaik dengan Tuhan. Jadi tetap ada syaratnya. Kasih itu bukan hanya datang begitu saja, ya. Walaupun itu anugerah, tapi anugerah itu diberikan cuma-cuma kepada orang yang memang mau memohon kepada Tuhan, ya. Sehingga kasih itu merupakan anugerah. Nah, terus dikatakan, tetapi katanya, orang bersalah, ya, sekali-kali tidak kubebaskan dari hukuman, ya. Tidak dibebaskan dari hukuman sama sekali orang-orang yang bersalah, yang tidak mau, ya, berbalik kepada Tuhan, yang tidak mau, ya, menyampaikan pengampunan kepada Tuhan, ya. Dia mengampuni, dia minta pengampunan. Dikatakan orang-orang bersalah sekali-sekali tidak kubebaskan dari hukuman, ya. Dan kuhukum pula anak-anaknya, cucu-cucunya, sampai keturunan yang ketiga dan keempat, karena dosa orang tua mereka. Nah, jadi kita sama hati-hati nih. Apabila orang tua sudah berdosa, ya, dan orang tua tidak memikirkan anak-anaknya, ini akan berbahaya. Jadi kalau orang tua udah berdosa, orang tua itu harusnya sadar demi anak, ya. Dia harus mengampuni, pengampunan kepada Tuhan.
Tapi sebaliknya juga, anak-anak juga harus mengingatkan orang tua. Waduh, Pak, Ibu, kayaknya Ibu sudah salah ini. Jangan sampai ini berakibat pada kami, anak-anakmu. Karena ini Tuhan akan menjatuhkan dosa bapaknya ke anaknya. Nah makanya manusia sejak lahir sudah berdosa. Karena dosa daripada Adam. Jadi tidak ada istilah manusia itu begitu lahir suci. Nggak ada itu. Berdosa. Ya. Nah karena anak itu berdosa, maka Yesus meminta untuk dilahirkan 2 kali. Ya. Begitu dia sudah berdosa, ya, bahkan Yesus sendiri 8 hari setelah lahir dia disunat. Ya, itu termasuk tanda bahwa dia pengikut Tuhan. Nah sekarang bagi kita Kristen sekarang nggak perlu harus disunat. Tapi apa tanda kalau kita sudah pengikut Yesus? Jadi baptis, ya, baptisan kudus. Walaupun seminggu bisa dibaptis. Apa? Maka ada istilah kalau seandainya misalnya ada anak belum dibaptis dan dia sudah kita lihat sekarat atau mau mati, bapaknya bisa membaptis, ya, dalam nama Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Ya, saya membaptis. Bisa. Bukan hanya pendeta, semua orang bisa membaptis anaknya dalam keadaan situasi yang benar-benar genting, ya, atau krisis. Dan nanti kalau memang dia tidak meninggal, hidup, baru diberkati kembali oleh pendeta. Ya, bukan diberkati, karena dia sudah dibaptis, dia berkati dia. Tetap ada pemberkatan, ya. Karena imam yang ada itu adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu siapa? Pendeta, penatua, ya. Nah, dalam jabatan-jabatan tertentu itu adalah uskup, eporus, ya, pimpinan-pimpinan jemaat. Itu merupakan hamba Tuhan, ya. Nah, kemudian tadi dikatakan karena dosa-dosa orang tua bisa berpengaruh kepada anak-anaknya. Nah, itu ya dikatakan ada juga, ya, Musa sujud. Jadi setelah demikian kata Tuhan tadi, karena, ya, Tuhan tetap mengasihi beribu-ribu orang yang mau bertobat kepadanya, tapi dia akan menghukum, ya, sama sekali tidak merupakan hukuman bagi orang-orang yang berdosa. Bahkan dosa bapaknya pun sampai ke anaknya itu akan diturunkan. Nah, maka, ya, Musa sujud. Apa dikatakan oleh Musa? Musa mengatakan demikian. Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh, ya, berkenaan kepada saya mohon sudilah Tuhan ikut dengan kami. Nah, ini pesan Musa nih, waktu Musa berdiri di dekat Tuhan dengan tiang awan, ya. Musa dari sampingnya, di sana dekat dengan Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, ya. Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh berkenan kepada saya. Jadi artinya saya Musa, karena Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hukum Taurat yang ke-10 itu dalam batu tulis dan loh batu yang baru dibuatnya, ya. Inilah permohonan daripada Musa. Kalau berkenan kepada saya mohon sudilah Tuhan ikut dengan kami. Artinya tetaplah bersama kami Tuhan dalam perjalanan kami menuju tempat-tempat yang sudah Kau janjikan itu. Nah, walaupun pada waktu Musa meminta air
ya, dalam gurun pasir itu tidak ada air, semua haus. Tuhan minta murah, padahal Tuhan memerintahkan kepada Musa, ya, air bicara dengan batu itu lebih dulu, minta kepadanya baru ketok dia, maka air akan keluar. Namun Musa melakukan suatu kesalahan, ya. Dia melakukan kesalahan. Kenapa? Dia tidak meminta dulu kepada batu, bicara dengan batu, ya, sehingga dia tidak menghormati Allah, ya, karena Allah berada di segala tempat, termasuk di dalam batu itu ada Allah. Karena nggak mungkin batu itu bisa mengeluarkan air kalau Allah tidak ada di situ, ya. Nah, saking emosinya kepada bangsa Israel untuk menunjukkan kekuatan Tuhan, dipukullah 2 kali batu itu salah. Keluar nggak air? Air tetap keluar. Tapi Tuhan sudah mengatakan, wah Musa, kamu dan Harun tidak boleh sampai ke tanah yang aku janjikan itu, karena kau tidak menghormati aku waktu meminta air kepada batu itu. Nah, ini memang artinya memang tadi padahal Musa mengatakan memohon supaya Tuhan tetaplah bersama kami. Nah, bangsa itu keras kepala, tapi ampunilah kejahatan dan dosa kami. Nah, ini dari Musa nih, bahwa bangsa ini keras kepala. Cuman walaupun mereka keras kepala, saya mohon ampunilah kejahatan dan dosa-dosa kami. Kemudian terimalah kami sebagai umat-Mu sendiri. Ampunilah dosa-dosa dan kejahatan kami, dan terimalah kami sebagai umat-Mu sendiri. Inilah permohonan, karena umatnya tahu dia bahwa keras kepala. Ya, buktinya kenapa keras kepala? Waktu Harun dipaksa untuk membuat lembu jadi, karena Harun juga takut, dari desak. Semua mendesak. Wah, Musa tuh nggak tahu tuh mau datang apa nggak, jadi kita nggak tahu kemana juntrungannya. Udah, katanya, ya, jadi. Nah, makanya tadi dikatakan oleh Musa, ya, bangsa itu keras kepala, tapi ampunilah kejahatan dan dosa-dosa kami, dan terimalah kami sebagai umat-Mu sendiri. Kemudian kata Tuhan kepada Musa dalam Keluaran pasal 34 ayat yang 10. Itulah ayat hari ini. Kita dengarkan. Kata Tuhan, sekarang aku membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Di depan mata mereka, aku akan melakukan keajaiban-keajaiban yang belum pernah dilakukan di antara bangsa-bangsa manapun di bumi. Jadi Tuhan akan melakukan keajaiban-keajaiban yang belum pernah dilihat dan belum pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa manapun di bumi. Semua bangsa akan melihat keajaiban-keajaiban yang kulakukan, sebab aku Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat untuk kamu. Nah, jadi di sini permohonan tadi Tuhan mengatakan akan membuat keajaiban-keajaiban, ya, yang belum pernah terjadi. Keajaiban-keajaiban itu adalah mungkin, ya, kita lihat seperti matahari berhenti, ya, kemudian mundur 10 derajat, ya, dalam hal menambah umur daripada Hizkia. Kemudian sungai Jordan berhenti sebentar, airnya ditampung supaya mereka bisa lewat, ya. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Tuhan yang belum pernah dilihat dunia
Dan itu terjadi. Nah, ini Tuhan sudah mengatakan. Nah, kemudian dikatakan oleh Tuhan, taatilah hukum-hukum yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Dengan ditulisnya dalam 2 loh batu itu, firman Tuhan yang ke-10 itu, taatilah katanya, yang kuberikan hari ini, hukum-hukum yang sudah kutulis sendiri. Aku akan mengusir bangsa-bangsa yang akan mengganggu kamu dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Akan diusir. Contohnya bangsa apa? Amori, ya. Nah, bangsa Kanaan, bangsa Het, bangsa Peris, bangsa Hewit, ya, bangsa Hewi dan bangsa Jebusi. Tuhan Allah akan mengusir mereka dan tidak akan membiarkan mereka untuk mengganggu bangsa itu akan berjalan menuju tanah Kanaan. Nah, kemudian ada satu pesan yang sangat prinsip. Jangan mengadakan perjanjian dengan mereka. Jangan kamu bisa dijebak oleh mereka, karena itu bisa menghancurkan kamu, kata Tuhan. Jangan bikin perjanjian, sebab itu dapat menjadi perangkap, ya, yang mengakibatkan maut bagimu. Ya. Robahlah mesbah-mesbah mereka, penyembahan mereka berhala, robah semua. Jadikan, ya, di sana menjadi ada mesbah Tuhan. Dan jangan sembah ilah-ilah mereka, debata Baal, ya, jangan sembah, karena aku benci melihat itu. Ya, itu pesan daripada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ya, nah, kadang-kadang kita sedih juga melihat bangsa itu kok berputar, berbalik, kembali lagi, ya, menyembah berhala, ya. Nah, sampai kita lihat penyembah berhala yang sangat dibenci Tuhan itu siapa? Raja Ahab. Sampai ada 400 itu nabi-nabi palsu penyembah berhala itu, ya. Ya, tapi bisa dilawan oleh Elia. Pada waktu dia menantang daripada Baal itu, ya, nabi-nabi Baal itu, Elia sendirian, mereka ratusan, bahkan sampai 450 orang dilawan, ya. Ayo, mari kita lihat persembahan, bikin perapian, ya, dan ambil sapi atau lembu, saya juga bikin perapian, mari kita adu, siapa yang bisa mendatangkan api, saya apa kalian? Ayo. Sampai nabi-nabi Baal itu sampai dilukai badan mereka seharian, sampai siang, sampai tengah hari tidak bisa nyala apinya, bahkan sampai sore. Nah, tuh kan, udah mau apa lagi katanya. Sekarang saya katanya, Elia dicoba dikurung, cari tempatnya, masukinlah perapian, minta api, langsung datang api dari Tuhan, dibakar langsung. Akhirnya apa? Semua penyembah berhala tadi itu dimatikan semua, tidak ada artinya, ya. Nah, jadi itu suatu keajaiban yang dibuat oleh Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan jangan menyembah ilah-ilah mereka, jangan mengadakan kata sepakat dengan mereka, itu akan menjebak kamu. Inilah pesan Tuhan dengan memberikan ayat hari ini kepada bangsa Israel, ya, dalam Kitab Keluaran pasal 34 ayat 10, ya. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan, ya, di seluruh bumi
di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya, ya, engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Inilah kata-kata Tuhan setelah Musa tadi benar-benar minta ampun dan dosa-dosa daripada semua bangsa Israel, sehingga Tuhan mengatakan dan mengingatkan, taatilah semua hukum-hukum yang kuberikan pada hari ini. Inilah inti daripada perikop hari ini, bahwa perjanjian Tuhan diperbaharui, dimutakhirkan kembali, supaya ini dicatat dalam semua raja-raja yang menjalankan pemerintahan ini. Pesan, bahkan Musa mengatakan selalu itu diikat dalam jidat, ya, dan dikalungkan dan bikin dalam gelang firman Tuhan itu, supaya tetap berada dalam diri masing-masing. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari surat yang kedua dari Rasul Paulus ke jemaat Korintus, pasal 11 ayat 30 sampai 33. Ini tetap penderitaan Paulus sebagai rasul. Sebelum Paulus mengatakan ini pada jemaat di Korintus, Paulus sebelumnya kemarin mengatakan bahwa bila ada yang lemah, ya, saya pun turut lemah. Nah, jadi Paulus itu merasa empati kepada jemaat. Kemudian dikatanya, kalau ada orang, ya, yang berdosa di jemaat, apa dikatakan? Saya ikut hancur. Nah, karena perasaan Paulus kepada jemaat itu, apabila mereka berdosa, Paulus juga mengatakan, saya ikut hancur. Nah, inilah pernyataan daripada Paulus. Kemudian Paulus mengatakan, ya, bila saya harus berbangga diri, maka saya membanggakan hal-hal yang menunjukkan kelemahan saya. Allah Bapa dan Tuhan Yesus tahu bahwa saya tidak berdusta. Terpujilah namanya selama-lamanya, kata Paulus. Jadi kalau dia harus bangga, dia membanggakan kelemahannya yang mau dibanggakan. Apa kelemahan dia? Sebab kalau dia membanggakan kekuatannya, ya, itu namanya bisa sombong. Tapi kalau dengan kerendahan hati kelemahannya ditunjukkan, Tuhan pasti tahu, ya, bahwa dia sangat perlu mendapatkan dorongan dan semangat dari teman-temannya, dari jemaat, terutama Tuhan. Nah, ketika saya berada di Damasik, nah ini pernah dikatakan. Jadi waktu Paulus berada di Damasik, ya, dia di satu tempat dan dia sudah bertobat, dia dikejar-kejar oleh gubernur dengan raja waktu itu Aretas, ya, rajanya Aretas, dan menyuruh tentara, ya, menjaga semua pintu supaya Paulus tidak boleh keluar untuk ditangkap. Tapi ada teman daripada Paulus menjatuhkan dia dari atas pada lubang satu dari tembok itu dengan keranjang, coba dia dijatuhkan keranjang sehingga dia bisa lepas. Nah, itulah keajaiban yang dapat diberikan kepada dia dengan bantuan daripada Tuhan, ya. Dia bisa lepas dari lubang tembok yang kecil itu yang bisa dijatuhkan dari atas. Nah, maka tadi dikatakan dengan kelemahan-kelemahannya dia selalu, itu adalah merupakan suatu kelemahan karena dia dikejar-kejar oleh orang,
Ya, itu kelemahan bagi dia. Artinya dia dibully. Kalau dia tidak dibully ya itu kekuatan. Tapi kalau itu kelemahannya dia, ya. Dan dia menunjukkan itu kepada orang supaya orang semua prihatin dan tahu. Ya. Nah, itulah penderitaan Rasul Paulus, ya, dikatakan dalam perikop ini. Dan dengan kelemahannya dia bisa bangkit kembali bersama dengan Tuhan karena Tuhan Maha tahu, kata Paulus. Nah, kita pun dengan kelemahan-kelemahan kita harus sampaikan itu kepada Tuhan. Ya. Kalau kekuatan kita itu sudah milik kita, tetapi kelemahan kita itu belum milik kita, itu perlu kita perbaiki supaya kelemahan itu bisa menjadi kekuatan kita. Inilah pesan daripada Paulus. Kemudian bacaan malam, ya, diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13, yaitu pengajaran Yesus tentang doa. Nah, kita sudah mencoba mempelajari doa pada waktu tempoh hari. Apakah doa itu? Doa itu berbicara dengan Tuhan. Kalau kita berdoa berbicara dengan Tuhan, bagaimana doa kita? Apakah bertele-tele? Apakah tidak masuk akal yang kita minta? Apakah sesuai dengan keinginan Tuhan? Apakah konkret permintaan kita sesuai kebutuhan? Atau abstrak? Semua kita minta tapi tidak jelas yang mana, karena Tuhan Maha tahu. Nah, makanya kalau kita berdoa bukan supaya didengar oleh Tuhan, bukan. Kita berdoa, ya, kita tahu mengerti apa jawaban Tuhan. Jadi bagaimana kita mengerti jawaban Tuhan, itu sebenarnya doa kita, bukan supaya didengar. Karena kalau kita supaya didengar, wah, waktu kita masih dalam kandungan ibu pun Tuhan sudah tahu. Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang kita minta. Sebelum kita bicara, Tuhan sudah tahu. Nah, makanya ya, untuk ya mengerti doa kita, apa jawaban Tuhan, itu yang perlu. Bukan supaya didengar, bukan. Tapi kita mengerti apa jawaban Tuhan. Nah, kemudian saya cuma mengatakan doa itu dijawab oleh Tuhan semua. Tidak ada yang dijawab. Bagaimana jawaban Tuhan tentang doa? Ya. Satu, diterima. Ya. Yang kedua, diberikan kompensasi dalam bentuk lain. Ya. Tidak kita minta A, dikasih A, enggak. Kita minta dikasih B. Karena B ini yang cocok bagi kita. A ini enggak cocok, diberikan. Nah, yang ketiga, ditunda. Bukan sekarang, nanti. Ya. Keempat, ditolak. Enggak bisa. Walaupun kau jungkir balik, itu tidak bisa saya berikan. Ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa doa kita ditolak, ditunda, ya, atau diberi kompensasi? Nah, kita yang merasa, itulah makanya kita harus bisa mengerti dan tahu apa jawaban Tuhan tentang doa kita. Nah, kalau kita sudah tahu, tentu kita bertindak. Misalnya, saya bilang, seorang keluarga sudah 2 tahun dia tidak punya anak, bahkan 5 tahun tidak punya anak. Nah, terus apakah selamanya dia tidak punya anak? Dia harus berjanji kepada Tuhan. Tuhan, tahun ini kalau saya tidak punya anak, saya akan adopsi anak. Karena itu sama. Yang penting saya bisa memeliharanya. Ya, diadopsi. Setahun tiba, janjinya tidak ada, ya udah adopsi. Nah, jadi ada kalian setelah diadopsi anak itu sudah milik dia. Lahir anak kandung. Kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Coba. Jadi bagaimana kita sebenarnya mengantisipasi? Kalau kita sudah berusaha tidak diberikan, tuh, kita jangan berhenti. Cari usaha lain. Toh anak orang lain punya kita adop itu manusia kan sama. Yang penting bisa kita besarkan. Toh itu semua adalah titipan. Nah, cuman Yesus di sini adalah mengajarkan kepada orang untuk berdoa. Apa dikatakan, ya? Nah, pada suatu hari Yesus berdoa di suatu tempat. Sehabis berdoa, nah, salah seorang dari pengikutnya berkata, Tuhan, katanya, coba ajarkan kami berdoa seperti Yohanes mengajar pengikut-pengikutnya. Nah, Yesus berkata, kalau
kalian berdoa, katakanlah begini. Ini sudah diajarkan. Pertama, Bapa, Engkau Allah yang Esa. Ya. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Berilah setiap hari makanan yang kami perlukan. Ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membiarkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, kemudian ditutup, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang mau kita lihat di sini berbicara hormat, berapa kali disebut nama Tuhan? Cuma sekali. Bapa atau Tuhan Allah yang berkuasa dalam surga. Habis itu tidak disebut lagi. Tinggal namamu, kerajaanmu. Jadi sudah diganti. Tidak lagi misalnya gini, kita berbicara dengan Tuhan. Baik kita bayangkan Tuhan itu di depan kita. Ya kita bicara misalnya, ya Tuhan Bapa kami. Nah, kemudian kita bicara, berikanlah ini Tuhan. Tuhan kami begini. Tuhan. Terus Tuhan. Sampai ada yang bilang 100 kali Tuhan. Padahal berhadapan di depan dia. Tadi kan sudah diajarkan. Ya. Kepadamu, bersamamu, karena Engkau. Jadi tidak selalu mengatakan dengan sembarangan kata Tuhan. Ya. Cukup sekali. Namanya. Sama dengan kalau kita bertemu dengan paman kita. Ya. Misalnya, selamat siang paman. Udah bicara. Apa yang udah? Saya sangat membutuhkan begini, dan kalau bisa tolonglah, bahwa kami sangat begini, dan nanti juga mungkin Engkau tahu apa yang harus kami lakukan dan bagaimana kami melakukannya, dan mungkin bisa Engkau tahu caranya. Tolonglah kami. Jangan paman, berikanlah kami paman. Begini paman. Terus ini paman. Terus tolonglah paman. Dan jangan sampai bilang paman. Dan begini paman, begini. Paman-paman terus. Nah ini, tadi ini etika berdoa itu ada. Ya, ada. Jangan bertele-tele. Menyebut nama Tuhan ya cukup sekali. Habis itu kata pengganti. Supaya hormat. Sama dengan berbicara dengan manusia. Tidak mungkin kita sebut namanya terus ya. Ya Poltak, turunlah kami Poltak. Bagaimana Poltak? Begini Poltak, ini Poltak. Waduh, nggak bisa. Itu gue gitu. Tuhan, inilah kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Tolong Tuhan. Wah, ini namanya Tuhan ini gimana ini orang ini? Ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi, kalau kita berdoa adalah sama dengan berbicara dengan Tuhan. Kalau berbicara itu ada etika. Boleh menyebut namanya sekali saja udah. Kan dia sudah kita sebut namanya. Sekarang tinggal mengatakan, oh ya, tolonglah kami. Bagaimana pendapatmu? Terus bagaimana begini? Jangan namanya terus kita sebut. Setiap kita bicara namanya, setiap kita bicara namanya. Jangan ya. Nah, itulah kita berdoa. Jadi tolong kepada yang berdoa, yang berulang-ulang kali selalu mengatakan, ya Tuhan, begini ya Tuhan, begini ya Tuhan, kami ada Tuhan, ada Tuhan, maupun Tuhan. Sampai ada yang saya hitung sampai 200 kali disebut nama Tuhan dalam suatu doa. Coba. Ya. Nah, mari kita mulai belajar dengan baik. Kalau berbicara dengan Tuhan, taruhlah dia berada di depan kita. Kita bicara dengan dia, hormat. Ya, selamat pagi Tuhan. Kami sangat butuh begini Tuhan, jangan itu. Kami butuh pertolongan-Mu. Kiranya Engkau memberikan yang terbaik-baikan, karena kami sudah kehabisan. Tidak ada lagi yang bisa kami harapkan. Bagaimanapun hanya Engkau yang bisa kami harapkan dalam situasi apapun. Kami selalu akan memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah sesuatunya harapan kami. Nah, kan enak, ya. Jadi tidak selalu menyebut namanya berulang kali ya. Yang mendengar pun pusing.
Nah kemudian ada kalanya berdoa, ya. Nah makanya berdoa itu bukan hanya sekali berdoa. Aristoteles mengatakan, ya, perbuatan kita bukan kekuatan kita, ya, tapi kekuatan kita, apa yang kita lakukan berulang-ulang. Jadi kalau misalnya perbuatan kita ralat semua, waktu doa makan, sudah di situ doa tidur, di situ doa penyembuhan sakit, di situ doa, semuanya di situ, diralat, dirapel semua, ya, itu bukan kekuatan kita. Kan ada doa memakan, yang di hadapan kita makanan, berkatilah makanan ini, ya. Terus kita berdoa mau tidur, saya mau tidur Tuhan, temani saya. Nah, kemudian ada dua syafaat, siapa yang kita doakan, khusus kita berikan doa. Jadi jangan semua dirapel pada waktu doa makan, didoain semua, ya, sampai doanya 1 jam, ya. Orang lapar jadi mah, dan makanan bisa hinggap lalat. Nah, itu janganlah, ya. Mulai sekarang, ya. Kekuatan kita bukan perbuatan kita, tapi kekuatan kita apa yang kita lakukan berulang-ulang. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, ya. Mau pergi berdoa, mau ini berdoa, berulang-ulang, ya. Jangan sekaligus kita rapel semua. Pada saat mau makan kita mendoakan semuanya, jangan, ya. Janganlah. Ya, kalau berdoa katanya pergilah ke kamarmu, lipat tanganmu, tutup. Doa di dalam kamar, kunci. Itu doa khusus, ya. Nah, jadi kalau waktu makan, makanlah kita doakan supaya semua juga tidak jadi kelaparan, ya. Nah, kalau kita mau tidur, ya mau tidur kita berdoa. Itu kan ada doa syafaat, ada doa khusus. Nah, itulah tentang doa. Semoga, ya, apa yang kita minta tuh harus konkret, nyata, ya. Kalau kita memerlukan supaya ginjal kita disembuhkan, kita minta, Tuhan, ginjal saya ini bermasalah. Kayaknya saya tidak tahu, ginjal kanan atau kiri ada ditutupi ini begini. Itu kita minta. Kalau jantung bermasalah, klaimnya nggak bisa jalan, begini nih, banyak ini aliran darah yang tidak tembus, tolong Tuhan, jamah aliran darah saya supaya tembus, supaya bisa nyaman saya berjalan. Tuh. Kalau gula, ya kita sampaikan gula. Jangan, Tuhan semua tahu apa yang ada dalam diri saya dan penyakit kami semua. Sembuhkanlah Tuhan. Tuhan sudah maha. Ya, Tuhan sih tahu semua, jangankan mau tahu kita. Waktu kita sebelum lahir pun Tuhan sudah tahu. Gak usah kita beritahukan, Tuhan sudah tahu. Tapi mintalah, ya, berdoa ini. Mintalah, kau akan diberi. Ketoklah, pintu akan dibuka. Carilah, kau akan mendapat. Yang kita pintukan, yang kita ketokkan pintu. Yang kita cari apa? Yang kita minta apa? Konkret. Jangan abstrak. Itulah. Jadi doa yang benar berhasil adalah doa yang konkret dan bukan abstrak. Dan bukan bertele-tele. Dan bukan banyak bumbu-bumbu yang tidak perlu kita sampaikan. Ya. Berdoa sudah diajarkan oleh Yesus Kristus dengan doa Bapa kami. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini bisa mencerahkan kita dari perikop yang pertama tadi, ya, yaitu perjanjian diperbaharui dengan membuat hukum-hukum Tuhan yang baru, karena yang lama sudah dipecahkan oleh Musa, dibuat hukum yang baru. Tapi dikatakan taatilah hukum-hukumku, ya, supaya engkau selamat. Nah, kemudian tadi pendeta Rasul Paulus selalu setia dan dia selalu menyampaikan kelemahannya. Kalau sudah kekuatannya itu sudah milik, tapi kelemahannya yang disampaikan supaya Tuhan Maha tahu dan Maha melihat. Nah, kemudian terakhir adalah berdoa bukan untuk didengar Tuhan, tapi berdoa kita tahu apa jawaban Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.